Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dayanti, kelas SI 4H dengan NIM 20220077. Saya mahasiswa dari STANMIK Royal Kisaran. Nah, di sini saya mewawancarain untuk menambah tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah kecakapan antarpersonal dengan dosen pengampu yaitu Bapak Indra Ramadona Harahap MA. Baiklah, di sini saya mau mewawancarain seorang kepala sekolah MTS Pakat Saybalai yaitu dengan Ibu Kumalawati SPD MM. Oke guys, baiklah kita langsung saja ke sekolah untuk mewawancarai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Dayanti dari mahasiswa STANMIK Royal Kisaran. Saya mau mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di Sekolah Sepakat Saybalai. Sebelum saya mulai wawancara, boleh saya minta Ibu untuk perkenalkan terlebih dahulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk mahasiswa ya kemarin di sekolah kita ini. Nama saya Kumalawati SPD MM, tempat dan tanggal lahir Saybalai 27 Maret 1983. Dan ini unit kerja saya di MTS Pakat Saybalai, Jalan Besar nomor 26 Saybalai, Kecamatan Saybalai, Kabupaten Batubara. Baik saja, kita mulai wawancara ini. Di sini kan Ibu selaku kepala sekolah nih di Sekolah Sepakat Saybalai. Bagaimana sih pendapat Ibu tentang sekolah ini dan bagaimana juga metode pembelajaran tentang guru-guru yang menerangkan pelajaran kepada murid-murid? Baik, madrasah ini berdiri pada tahun 1983, di mana hak milik adalah atas nama yayasan. Di sini kita ada beberapa unit, ada madrasah, ada SMP, ada SMK TI, ada SMA, dan ada PAUD juga. Nah, di sini kita bergerak bagaimana pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, bahwa tujuannya adalah mencerdaskan bagaimana siswa-siswa di sini merasa betah, merasa nyaman belajar dengan sistem pembelajaran yang telah disampaikan melalui dokumen 1 yang telah dibuat dan disepakati oleh seluruh kepala sekolah dan dewan guru yang ada di madrasah ini. Kemudian sistem pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa itu memakaikan kurikulum, yaitu kurikulum 2016 ya, atau sekarang dikenal dengan kurikulum Merdeka, di mana siswa itu memiliki kesempatan mereka berkreasi menampilkan apa yang sesuai dengan bakatnya. Kalau dia dibakat nari, ya menari. Kalau dibakat silat, ya silat. Nah, sini kita fasilitasi untuk semuanya itu. Kemudian kerjasama tim antara guru menyiapkan bahan pelajaran, bahan ajar, namanya RPP, rencana pembelajaran, yang setiap guru wajib memiliki dan merealisasikan apa yang ada di dalam RPP tersebut, sehingga tujuan pembelajaran tidak lari dari konsep yang telah disiapkan dan mendapatkan hasil atau dapat mengevaluasi dengan baik. Oke, baik Bu. Dan selanjutnya nih, sebelum Ibu menjadi kepala sekolah dan sesudah Ibu diangkat menjadi kepala sekolah, adakah perubahan yang terlihat pada sistem perkembangan belajar pada peserta didik? Boleh. Banyak sekali. Pada saat saya kemari, saya adalah alumni dari MTS Pakat ini waktu itu di SMA ya, tahun 2003. Kebetulan kita kuliah dulu jarak jauh ya, ada UMN Awaslia dulu itu berada di Kisaran. Nah, pada saat saya berada di sini itu masih jumlahnya hanya 12 orang, 1, 2, 3. Nah, ketika kita masuk menjadi kepala sekolah tahun 2007 dihunjuk dan dipercayakan, tahun pertama saya di sini itu sudah mendapatkan 3 kelas. Jadi yang berjumlah 97. Nah, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun sekarang menjadi 6 kelas, lebih kurang 200-an lebih siswa-siswi yang kita bina di sini. Oke. Bagaimana sih misi dan visi Ibu untuk mengembangkan dan memajukan sekolah ini? Visinya adalah menciptakan manusia-manusia atau siswa-siswi yang berakhlak karimah dan bisa berkompetisi di akademik liga yang misalnya OSN ataupun KSM ya, itu yang sering dilaksanakan. Kemudian misinya bagaimana anak-anak itu bisa mereka berguna
berguna di sekolah, di rumah tangga atau keluarga, dan di masyarakat nantinya yang akan menjadi ilmunya nanti bisa diterapkan. Nah, itu misinya. Kemudian bisa menciptakan anak melalui dunia pendidikan dan bersaing dengan madrasah-madrasah atau sekolah umum yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, menjadikan sekolah ini yang sekolah kreatif, nyaman, dan dinamis dan disenangi oleh masyarakat lainnya. Pada tahun berapa sih Ibu dipilih menjadi kepala sekolah dan bisa sampai sekarang ini? Insya Allah pada tahun 2007 kita mengadakan kompetisi pencarian, ya kan, namanya pencarian bakat kepala madrasah sesuai dengan undang-undang. Nah, saya terpilih ya pada tahun 2007, di mana di situ adalah pemekaran antara Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Asahan. Nah, pada saat itu ya saya yang ditunjuk dan dipercaya sampai sekarang untuk menjadi kepala madrasah di MTS Pakat ini. Gimana rasanya Ibu saat pertama kali diangkat menjadi kepala sekolah? Aduh, rasanya ya senang, tetapi tidak lupa dengan tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah adalah memiliki karakter. Bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memimpin gurunya, bisa memimpin anak-anak yang atau siswa-siswi yang ada di sini. Sehingga kita tidak lupa belajar dengan adanya IT, dengan adanya informasi-informasi yang melalui internet ataupun dari Kementerian Agama Kabupaten Batubara dengan kerjasama dengan pengawas madrasah. Kita terlalu sharing bagaimana pendidikan di madrasah itu bisa berkembang sesuai dengan teknologi ataupun kemampuan anak-anak yang ada di madrasah ini. Jadi kalau tanya hati ya senang, gembira, tapi tanggung jawabnya itu sangat besar di pundak kita itu. Di dalam kelas, model pembelajaran seperti apa yang kerap kali Ibu aplikasikan dalam proses belajar mengajar peserta didik dari mulai strategi, metode, hingga teknik mengajar? Nanti kalau di dalam RPP itu ada namanya ya CTL, kemudian pembelajaran aktif ya, kemudian metodenya ya ada tanya jawab, diskusi ya, eksplorasi, pembelajaran di ruang kelas, kemudian pembelajaran menggunakan alat peraga ya. Contoh alat peraga itu disesuaikan dengan mata pelajarannya. Kalau misalnya dia hadis, dia harus mengucapkan hadis, sebutkan hadis-hadis ini, maka kita referensinya ke hadis. Kemudian kalau dia matematika, ada saya bangun ruang kan, ada bangun ruangnya. Nah, jadi sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi metode itu banyak, ada demonstrasi, ada diskusi ya, kemudian ada tanya jawab ya, eksplorasi, dan pembelajaran di luar ruangan. Oke Bu. Dan terakhir ini Bu, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada sistem pendidik saat ini, lalu saran atau nasihat bagi kami sebagai calon pendidik? Iya, jadi kalau kita untuk pesannya ya bagaimana pendidikan itu bisa berkembang sesuai dengan zaman lah ya, artinya kan yang tadi di atas saya sebutkan, dengan adanya IT ini pembelajaran itu bisa setiap berbeda. Dari tahun 2014 bisa 2016 kurikulumnya, sekarang kurikulum merdeka. Nah, bagaimana kesannya tadi supaya kita yang berada di desa ya, khususnya madrasah, bisa mengikuti perkembangan yang telah diundang-undangkan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan juga bisa seperti itu. Kemudian pesan yang satu lagi bahwa pendidikan itu akan berkembang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi pendidikan di kota, pendidikan di desa, kalau kita mau samakan semua itu bisa, tetapi ya lambat. Sehingga kita jangan sampai ketinggalan lah. Artinya dengan adanya kurikulum yang sudah ditetapkan, kita berupaya bagaimana kita bisa mengikutinya sehingga selaras antara pendidikan dengan kondisi yang ada di tempat kita. Jadi kalau untuk mahasiswa, nah gini, jadi guru itu adalah satu pekerjaan yang mulia dari satu sisi. Kemudian kalau memang kita bakat menjadi guru, kita harus bisa ikhlas. Nah, satu ikhlas. Kenapa? Di pembelajaran dalam kelas anak itu bermacam-macam. Ada yang dia jahil, ada dia suka mengganggu orang, ada dia sukanya marah dan sebagainya. Itu sebagai pendidik ada namanya metode pendidikan, metode karakter anak. Bagaimana kita bisa menyampaikan materi kita dan anak itu ngerti gitu. Jadi kalau itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita akan kesulitan dan kita akan merasa betah, ternyata jadi guru tidak enak seperti ini. Nah, mungkin dalam perkuliahan juga dibahas kan bagaimana
pendidikan anak usia dini, bagaimana karakter anak. Nah itu kan mata kuliahnya juga ada kan. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk tugas kuliahnya ya, sehingga kita tetap memfasilitasi bekerja sama kalau memang madrasah ini dibutuhkan untuk misalnya penelitian, ya kan, untuk tes skripsi dan sebagainya ya. Terima kasih. Jadi begitu ya Bu. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya mewawancara Ibu. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baiklah, itu saja wawancara yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membuat video maupun kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.